Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih meneruskan tema besar kita, yaitu bahwa rencana Bapa dari awal sampai akhir itu adalah untuk menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini agar dijalankan oleh manusia yang sudah dibentuk, diproses menjadi serupa dengan segambar dengan dia, dengan maksud supaya kerajaannya itu akan menaklukkan segala sesuatu, ya, manusia juga menaklukkan segala sesuatu tentunya. Kerajaan-kerajaan kegelapan yang merayap di muka bumi ini, dan juga merampas tawanan-tawanan yang sudah berada dalam tawanannya. Dirampas itu manusia maksudnya, supaya setiap lutut nanti bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Dan bumi ini juga bisa bergerak nanti menuju bumi yang baru, dan tentu langit yang baru juga. Dan fokus Bapa itu tetap kita ingat ya, bumi ya. Karena dalam Mazmur 115 jelas itu dikatakan bahwa langit, yaitu sorgawi, dimensi sorgawi itu di mana Bapa meletakkan tahtanya, itu milik Bapa. Tapi bumi ini sudah diserahkan kepada anak-anak manusia ya. Dan nanti kita lihat juga bahwa tahta kemuliaan atau pemerintahan Bapa itu turun ke muka bumi ini ya. Itu semua digambarkan dalam simbol dari Taman Eden sampai Yerusalem baru. Ini semua simbol ya. Yerusalem baru itu mempelai anak domba ya, bukan kota jasmani dia. Taman Eden juga bukan taman jasmani, dia nggak ada di situ pohon kehidupan, kan kita juga nggak pernah lihat di dunianya ada pohon pengetahuan ya, ada ular bisa bicara ya. Oke lah. Kita saat ini akan masuk kepada satu tema tentang rumah Bapa ini yang banyak disalahpahami, seolah-olah rumah Bapa itu suatu tempat nun jauh di sana, semacam apartemen yang indah, ya disebut sorga atau apalah itu namanya. Mari kita melihat dulu nih rumah Bapa ini yang dimaksud, karena di Yohanes pasal 14 Yesus di malam terakhir bicara soal rumah Bapa. Itu berarti dia ini sangat penting ini. Di malam terakhir Yesus tidak ada bicara-bicara yang nggak penting. Dan yang uniknya Yesus tidak bicara sama sekali tentang sorga. Ya, istilah Yunani Ouranos itu tidak muncul dalam pasal 13, 14, 15, 16, tidak ada itu. Barulah di pasal 17 ayat 1 Yesus berdoa kepada Bapa yang di sorga. Itu dia bukan bicara sama muridnya, dia sedang berdoa pada Bapa yang di sorga. Jadi sorga nggak penting dalam pembicaraan ini. Yang penting di sini pembicaranya adalah relationship. Pasal 14 bicara tentang apa? Rumah Bapa. Nanti kita lihat itu rumah Bapa itu relationship ya. Di sini juga, di sini bau anggur ya yang benar. Terus relationship antara Yesus dengan diperingatin ya bahwa dunia nanti akan membenci murid-muridnya dan sebagainya itu ya. Dan Yesus mengatakan bertekun, dan dia janji aku akan datang lagi. Aku cuman tinggal sebentar aja kok, nanti aku datang lagi. Nah, mari kita baca dulu apa maksudnya itu ya, pengertiannya juga rumah Bapa itu. Ayat 14, pasal 14 ya, di ayat 2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Jangan dulu berpikir tempat ya, Yesus pergi ke situ. Nanti kita akan cari tahu Yesus pergi kemana. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, orang kalau dengan pikiran jasmani berpikir Yesus pergi ke suatu tempat tertentu yang indah ya, yang disebut rumah Bapa. Nah, ya, bukan begitu. Kita lihat dulu Yesus pergi kemana ya. Nah, di pasal 14 ini di ayat yang ke 12 ya, itu jelas di situ Yesus pergi kepada Bapa. Dia nggak pergi kepada satu tempat. Perhatikan nih ya, saya baca ya. Sungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus bukan pergi kepada suatu tempat tertentu ya, tapi kepada pribadi Bapa. Oke. Lihat lagi di pasal yang ke-16 ayat 28 ya. Ini juga ditegaskan di sini ya. Ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bagaimana caranya Yesus pergi kepada Bapa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Dengan cara mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa. Itulah dia caranya. Dia dengan cara dia mati, kita ikut mati, dosa kita, darahnya mengampuni segala dosa kita. Dia bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, pencurahan Roh Kudus datang. Jadi
Dia menyediakan tempat dengan cara seperti itu, mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa. Kemudian di ayat 23 pasal 14, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan perhatikan ini, kami akan datang kepadanya dan diam. Berdiam itu artinya membangun suatu tempat. Diam bersama-sama dengan dia. Jadi caranya Yesus menyediakan tempat bagi kita itu begini ya. Dengan cara dia mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dan dia datang dalam Roh Kudusnya di hari Pentakosta itu. Diam dia di dalam kita. Jadi inilah tempat, inilah rumah Bapa, batin kita. Di mana Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berdiam di sini. Jangan berpikir rumah Bapa itu suatu tempat nun jauh di sana, bukan. Rumah Bapa itu adalah batin kita yang dipersiapkan oleh Yesus dengan cara dia pergi kepada Bapa dulu. Dengan cara mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dan dia datang lagi. Kan dia juga janji, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu ya. Aku akan datang lagi ya. Hanya sesaat aja kok aku pergi. Ya itu hanya berapa hari aja setelah itu. Ya, dia datang lagi. Jadi coba dulu ya berpikir. Di kitab Ibrani juga ya, ada tertulis itu di Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Coba dulu kita lihat ya. Ibrani pasal 3 ya, ayat yang ke-6. Itu dikatakan rumah Bapa itu adalah kita. Jadi bukan ini. Coba dulu, ya, Ibrani 3 ayat 6 ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, rumah Bapa ini maksudnya ya. Dan rumahnya ialah kita. Rumah Bapa itu adalah kita, ya. Bukan tempat. Oke? Jadi karena kenapa kita selalu berpikir tempat? Ya karena kita ini hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Mau nggak mau otak kita tuh sudah terprogram bicara tempat. Sorga itu suatu tempat. Rumah Bapa itu suatu tempat. Kita nggak bicara relationship. Padahal yang penting justru relationship. Hubungan kita. Bapa di dalam kita sekarang ini. Roh Kudus di dalam kita. Tuhan Yesus di dalam kita, ya Elohim Tritunggal dalam kita. Kita itu makanya kita disebut bait Elohim, artinya tempat di mana Elohim berdiam. Gitu loh, ya. Kenapa ini harus penting? Karena memang tujuan Bapa itu adalah bumi, supaya kita jangan berpikir mau pergi dari bumi ke suatu tempat nun jauh di sana. Apartemen, jalannya kata dari emas, nyanyi-nyanyi aja kerjanya di situ. Aduh. Ini dongeng emang enak sih kedengarannya, karena banyak orang udah susah di dunia ini. Dia mau tinggalin bumi ini, biarin aja. Apalagi ada ajaran rapture itu, keterangkatan, saya ingin diangkat aja, tinggalinlah bumi ini. Nggak boleh, kita nggak boleh meninggalkan bumi yang kita injak ini. Bumi ini harus tetap rencana Bapa. Baiklah kita menjadikan manusia sesuai gambaran kita, supaya mereka berkuasa di muka bumi. Kabas istilah Ibrani itu menginjak musuh itu, ada musuh. Kita harus melayani di bumi ini terus sampai bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Ya, langit dan bumi yang baru itu bukan ini bumi yang kita injak ini, tapi yang terjadi perubahan radikal karena pelayanan putra-putra Elohim itu, karena pelayanan gereja pemenang itu. Ya, ketika Tuhan Yesus nanti datang, orang biasa disebut kedua kali. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah dalam batin kita, kerajaan surga sudah dalam batin kita. Efesus 2 ayat 6 udah bilang bahwa kita sudah berdiam, kita sudah warga negara sorga, kita sudah ada di alam sorgawi, kita sudah didudukan, diberi tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di alam sorgawi saat ini di batin kita. Tapi itu harus terekspresi di muka bumi ini. Kita harus menjadi agen untuk bawa kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita harus menjadi agen supaya kerajaan sorga termanifestasi di bumi ini. Supaya apa? Supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Ini yang bumi yang kita injak ini nih ya. Yang saya injak ini. Ini jangan ditinggalin. Ini bumi ini milik kita. Firman Tuhan bilang berbagai orang lemah lembut. Karena mereka memiliki bumi. Itu janji Tuhan Yesus itu. Maka jangan mau lari-lari ke sorga deh. Sorga udah di dalam batin kok. Kerajaan sorga sudah di sini. Bapa udah di sini. Mau ngapain lagi? Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah dalam batin. Masa mau lari ke sana? Nanti di sana nggak ada. Sorga juga nanti akan turun itu ke muka bumi ini. Tata Elohim itu turun. Jadi mau kemana? Makanya coba dulu kita harus berpikir sedikit jangan terlalu jasmani begitu ya. Ini sudah terlalu banyak kita berpikir jasmani gitu ya. Apa-apa selalu jasmani ya. Dalam Al-Quran itu selalu jasmani ukurannya.
luaran semua, ibadah tuh luaran semua, berkat-berkat luaran semuanya, udah semuanya luaran. Ya ibadah pun luaran, nggak lagi ibadah dalam roh dan kebenaran. Hari ini renungan kita berdoalah ya, supaya ya bagaimana ya, kita mohonlah kasih karunia Tuhan, supaya kita berpikir seperti yang Alkitab maksudkan ini ya, batiniah ya, Christ in you, the hope of glory, the kingdom of God is within you. Kita berdoalah supaya kita dipakai Tuhan dan dapat kasih karunia terus ya, menjalani kehidupan ini hari lepas hari, dipimpin Roh Kudus hari lepas hari, dan pada waktunya ketika kedatangan Tuhan yang biasa disebut kedua kali, kita ditampilkan di muka bumi ini ya. Untuk apa? Untuk melayani bumi ini, melepaskan. Itu Roma pasal 8 ayat 19-21 itu bicara tuh. Supaya membebaskan makhluk ciptaan itu dari perbudakan kebinasaan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Bapa, sehingga bumi ini bergerak menjadi bumi yang baru dan juga langit yang baru. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk itu. Haleluya, amin.